Karena kenapa? Inda dzikri salih tanzil rahmah. Ketika disebutkan orang saleh, maka akan turun rahmat. Mengenang sebuah wafat, melaksanakan peringatan haul adalah tradisi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dianjurkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ceritakan wanita-wanita salihah, laki-laki saleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan cerita Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam, orang yang masya Allah, yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Asia istri Firaun, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak buahnya Nabi Allah Sulaiman, yang mana kata jin Ifrit, saya bisa pindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, wahai Nabi Allah Sulaiman. Apa kata seorang saleh tersebut? Aku bisa memindahkannya dengan tarfatu ain. Apa tarfatu ain? Kedipian mata. Berkedip, langsung singgah sana Ratu Balqis dipindahkan oleh laki-laki saleh tersebut, murid dari Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bahkan Nabi SAW pun ketika Isra Mi'raj, beliau ceritakan seorang wanita salihah, wanita yang mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Masyitah. Masyitah dalam cerita ketika Nabi SAW beliau Isra Mi'raj, Nabi mencium wangi semerbak. Wangi yang begitu wangi banget. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini wanginya apa? Maka kata Jibril, ini wanginya Masyitah. Diriwayatkan Masyitah ini tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Setiap hari nyisirin anak Fir'aun. Subhanallah, suatu hari ketika sedang menyisirkan, sisirnya jatuh. Maka Masyitah ambil itu sisir, seraya mengucapkan Bismillah. Maka anak Fir'aun yang merasa bahwa ayahnya adalah Tuhan, dia katakan, wahai Masyitah, apa yang kau ucapkan tadi? Engkau mengambil sisir dengan Bismillah, siapa itu? Allah. Maka Masyitah menjawab, Rabbi wa Rabbuk, Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kata anak Fir'aun, tidak ada Tuhan kecuali ayahku. Kata Masyitah, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Akhirnya sang anak ini mengadu kepada ayahnya Fir'aun. Dia bilang, wahai ayah, ini kita punya pembantu Masyitah nggak beriman kepadamu. Dia punya Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil, wahai Masyitah, siapa itu Allah? Maka Masyitah katakan, Rabbi wa Rabbuk, Tuhanku dan Tuhanmu. Maka dipaksa oleh Fir'aun agar Masyitah mempercayai bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Kata Masyitah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Fir'aun memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan wajan yang begitu besar, diisilah minyak goreng, lalu dinyalakan api, menggolak itu minyak. Kata Fir'aun, Masyitah, mau beriman gak kepada saya? Tuhanku hanya Allah. Akhirnya dia punya anak, dimasukin ke dalam minyak goreng tersebut. Kira-kira ada minyak menggolok-golok, apa bahasanya? Minyak panas. Ente masukin ayam, kira-kira matang apa gosong? Gosong, karena udah kepanas. Anaknya Masyitah, Fir'aun masukin. Akhirnya, wahai Masyitah, kau masih tidak mau beriman kepadaku? Ayo, aku sebagai Tuhanmu. Nggak mau dia. Akhirnya jatah anak yang kecil yang harus dimasukin ke minyak goreng tersebut. Dia nggak tega ngelihat dia punya anak masih bayi. Akhirnya dia mau menyerah, mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Subhanallah, bayi yang masih kecil, belum bisa berbicara, Allah kasih izin untuk berbicara. Dia katakan, wahai ibuku, jangan getar, teruslah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau percaya kepada Fir'aun. Sungguh Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Masyitah tetap mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyitah dan anaknya, seluruh anaknya dimasukin ke dalam minyak goreng tersebut sehingga mereka hangus diazab oleh Fir'aun. Tapi di mata Fir'aun dia hina, tapi di hadapan Allah, orang yang mempertahankan imannya, Allah abadikan nama Masyitah. Bahkan masuk cerita dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hadir hal Habib Alwi, kita agar kita meniru kehidupan beliau, meniru amaliyah beliau,
meniru ibadah beliau, meniru akhlak beliau. Beliau yang punya lisan selalu berzikir kepada Allah, lisannya selalu memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari lisan yang selalu berzikir, bersalawat, tidak pernah ghibahin orang, nggak pernah ngomongin orang, maka Allah pilih beliau menjadi hamba yang saleh. Sehingga pada zaman hidup beliau banyak orang-orang yang meminta tolong kepada beliau, meminta air, meminta pertolongan agar didoakan usahanya, agar didoakan keluarganya, agar didoakan anak-anaknya. Dengan doa beliau digabul oleh Allah Subhanahu wa taala hajat orang-orang yang meminta bantuan kepada beliau. Kenapa? Lisannya selalu sibuk berzikir kepada Allah. Lisannya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lisannya tidak pernah menggunjing ghibahin orang lain. Beliau selalu membantu kaum muslimin, fakirnya, miskinnya, selalu beliau khidmah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya diadakan haul adalah sebuah bakti anak cucu beliau, murid-murid beliau kepada beliau. Karena sebuah bakti itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, kalau memang ingin dikatakan anak yang bakti kepada orang tua, murid yang bakti kepada guru, seyogyanya selalu mendoakan orang tuanya. Tidak dikatakan anak berbakti kalau tidak pernah mendoakan orang tuanya. Tidak dikatakan murid berbakti kalau tidak pernah mendoakan gurunya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau katakan, semenjak saya belajar kepada Imam Syafi'i, aku tidak salat di dalam salatku sunnah walaupun fardu kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i. Beliau doakan untuk kebaikan. Seyogyanya orang yang berbakti kepada orang tua dan kepada guru selalu mendoakan. Apalagi mereka sudah meninggal, yang mana sang itu yang sama namanya doa. Doa kita sangat bermanfaat untuk mereka. Kalau mereka orang-orang soleh, alhamdulillah mereka sudah kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin orang tua kita ada yang bajingan, ada yang ketika meninggal sul khatimah, ada yang masih punya dosa. Kirimkan mereka doa, karena mereka sangat butuh dengan doa-doa kita. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah bakti bisa dikerjakan dengan sebuah hadiah. Apa? Hadiah pahala yang kita bacakan. Mungkin kita baca Yasin, baca Maulid, baca tahlil, baca Al-Quran, khatam Al-Quran. Kita niatkan pahala tersebut untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Karena pahala yang kita sampaikan untuk keluarga kita yang sudah meninggal, maka bakal disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau kita mampu untuk membacakan Al-Quran, bacakan Al-Quran, bacakan Maulid, bacakan Yasin, biar Allah Subhanahu wa taala kirim pahala kepada mereka, biar Allah ampuni segala dosa-dosa mereka. Terkadang bukan dengan sebuah pahala, bukan dengan pahala bacaan, tapi dengan pahala sedekah yang kita sedekahkan. Contoh, seumpama kita nggak bisa baca Yasin buat orang tua kita, kita niatkan setiap kita sedekah kepada fakir miskin, ya Allah, saya niat pahala sedekah ini tolong sampaikan kepada orang tuaku, sampaikan pahalanya biar di kuburan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mau sedekah 2.000, 5.000, 10.000, maka pahala yang akan didapatkan dari kadar besarnya sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin, kita hadiahkan untuk orang tua kita. Yang ketiga, tanda bakti kepada orang tua yang sudah meninggal, menyambung silaturahmi. Dengan momen haul seperti ini, para murid, para anak cucu bisa menyambung silaturahmi. Khususnya murid-murid Habib Ali Al-Habsyi bisa menyambung silaturahmi kepada anak cucu beliau. Karena tidak dikatakan murid yang taat kalau sumpah gurunya sudah meninggal, mereka memutuskan silaturahmi. Tanda taat adalah menyambung silaturahmi kepada orang yang telah meninggal. Begitu juga, seumpama kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya kakek, mereka sudah meninggal, seyogyanya kita menyambung silaturahmi. Karena ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas Sayyidah Khadijah Al-Kubra meninggal, beliau masih selalu menjaga silaturahmi kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bahkan dalam riwayat, kalau Nabi SAW potong kambing, maka daging-daging tersebut beliau kirim kepada teman-teman Sayyidah Khadijah. Jadi diadakan haul dengan 3 hal. Kita mendoakan, kita mengirim pahala untuk beliau,
dan kita menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan malam ini beliau tersenyum. Mudah-mudahan kuburan beliau dijadikan taman-taman surga. Mudah-mudahan anak cucu beliau diberi keberkahan oleh Allah. Kita yang hadir, kita yang mendengar, kita yang menyimak mendapat keberkahan beliau, mendapatkan sir beliau, mendapat karomah beliau, mendapat madad beliau, mendapatkan manfaat beliau, dan mudah-mudahan perkumpulan ini Allah angkat segala bala, Allah angkat segala musibah, Allah angkat segala fitnah, Allah angkat segala penyakit. Allah jaga bumi Indonesia. Amin ya Allah. Allah jaga bumi Indonesia. Amin ya Allah. Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Amin ya Allah. Allah jaga anak cucu Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Allah jaga kaum muslimin wal muslimat. Allah angkat derajat kaum muslimin wal muslimat. Dan mudah-mudahan malam ini kita bisa mimpi Nabi Muhammad. Kita bisa cium tangan Nabi Muhammad. Kita bisa menghirup wangi cemerlang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang punya hajat gabul hajat ya Rabb. Yang lagi susah, lagi sumpuk ya Allah senangkan. Yang enggak punya kerjaan ya Allah berkat Habib Ali berikan kerjaan ya Rabb. Yang enggak punya kerjaan ya Rabb beri kerjaan ya Rabb. Yang udah dapat kerjaan ya Rabb tambahkan suksesnya. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini mendoakan Habib Ali dan kami bertawassul ya Rabb kepada beliau agar segala doa-doa kami Kau ijabah ya Rabb. Berkah beliau ya Allah. Berkah amalah amaliyah beliau ya Allah, berkah ibadah beliau ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang soleh, jadikan kami hamba-hamba yang bisa meniru akhlaknya beliau, bisa meniru perjalanan beliau, dan mudah-mudahan anak cucunya mantunya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabil Ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma shalli wa sallim wa barik. صلى الله